Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya akan mengajak kalian ke Pulau Sabu yang masih masuk ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sabu atau yang juga dikenal sebagai Pulau Sau, Seba, Hafu, Hau atau Hawe merupakan salah satu pulau telur Indonesia yang letaknya paling selatan kedua setelah Pulau Rote. Pulau ini berada di dalam teritori daerah Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari Kabupaten Sabu, Rai Jua. Untuk penduduk setempat sendiri, mereka lebih suka menyebut pulau ini dengan sebutan Rai Hau yang berarti tanah dari Hau. Sementara untuk mereka sendiri, mereka lebih karib dengan sebutan Do Hau yang menurut keyakinan mereka, nama Pulau Hau berasal dari nama Hauga, yaitu leluhur yang pertama tinggal di pulau ini. Sementara rombongan India Selatan dalam kepemimpinan Ki Kaga menjadi penduduk pertama Pulau Rai Jua. Dan pada saat itu terjadi kawin campur dengan ras Austronesia dan mereka menyebar hingga ke Pulau Sabu dan Rai Jua dan kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Sabu. Pulau Sabu ini meskipun ukurannya terbilang kecil, namun di sini ditemukan jejak sejarah bangsa yang jauh ke masa silam. Di pulau kecil ini ditemukan jejak kerajaan Majapahit, jejak bangsa India, dan juga jejak kolonial Belanda. Pulau Sabu memang tidak seterkenal Pulau Komodo atau pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur, tetapi Pulau Sabu juga memiliki tempat-tempat yang indah serta menarik dan layak untuk dikunjungi. Oh ya, jika kamu berada di sini, pastikan kamu membayar semua dengan uang kertas karena mereka tidak menerima uang logam. Nah, tentunya selain desa adat yang bisa kamu kunjungi, di sini ada beberapa pantai terkenal yang worth it untuk dilihat. Beberapa di antaranya adalah Pantai Napae, Pantai Cemara, Pantai Kepo, Pantai Seba, dan Pantai Ege. Nah, di antara pantai dengan air biru dengan gradasi hijau toska, ada satu pantai bernama Pantai Raimae yang dipenuhi dengan cangkang kerang kima yang merupakan kerang raksasa. Biasanya kerang jenis ini banyak ditemukan di area perairan Sulawesi menyebar hingga Papua. Karena keindahannya itu banyak orang yang memburu kerang ini untuk dijual. Selain itu banyak juga orang yang menjual daging kima ini. Nah, jadi kerang kima ini adalah jenis kerang yang dilindungi karena merupakan pahlawan lautan yang sudah berjasa banyak bagi lautan Indonesia. Cangkang kima bisa menjadi tempat tinggal bagi terumbu karang, lalu telur dan kima-kima kecil bisa menjadi makanan bagi ikan gurita hingga kepiting. Tak hanya jadi tempat tinggal, cangkang kima juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi keadaan air laut. Jadi jika cangkang kima berwarna pucat, tandanya laut mengalami kenaikan suhu dan tercemar polusi. Nah, karena banyaknya hamparan bekas cangkang kima, spot ini juga biasanya dijadikan spot foto. Foto Instagramable lainnya di pulau ini adalah Bukit Salju. Jadi ini aslinya merupakan bukit kapur karena saking putih mulus dan sudah mengeras kapurnya, jadi tampak seperti salju. Apalagi jika dilihat dari foto saja, ini benar-benar mirip salju betulan. Nah, banyak orang berpura-pura bergaya pakai jaket tebal saat berfoto di sini dan pura-pura kedinginan. Selain Desa Samoli dan Danau Laderaga yang menjadi spot wisata Pulau Sabu, yang menjadi highlight dari pulau ini adalah Kalaba Maja yang sering dibilang mirip dengan planet Mars. Jika Amerika memiliki tebing-tebing yang sangat dibanggakan yaitu Grand Canyon, atau Cina memiliki Zhangye-Dangxia yang sering disebut sebagai keajaiban negeri Tiongkok, dan Turki memiliki Kapadokia, Indonesia harus berbangga hati karena Indonesia juga memiliki keindahan tebing-tebing cantik seperti negara lainnya. Indonesia memiliki Kalaba Maja yang keindahannya tak kalah dari negara-negara lainnya. Jadi tak perlu pergi jauh-jauh untuk menikmati wisata dan pemandangan hamparan tebing dengan gradasi warna yang cantik pada tebingnya. Seperti Painted Hill, Kalaba Maja di Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki ciri khas mirip berupa tebing-tebing yang berderet dengan memiliki banyak gradasi warna cantik. Kamu bisa melihat banyak warna pada tebing-tebing batuannya seperti warna biru, coklat, putih, dan merah di antara bebatuannya. Selain bukit dan tebing, tempat ini juga memiliki 3 batu yang dikatakan sebagai batu keseimbangan. Batu-batu tersebut dianggap sebagai perlambangan ayah, ibu, dan anak. Ketiga batu ini berdiri kokoh pada puncak tebing yang memiliki bentuk runcing. Tempat ini juga cukup sakral. Penduduk setempat menganggap sebagai tanah dewa, terutama oleh warga desa Gelana Lalu. Para warga mempercayai bahwa bukit-bukit dengan warna cantik ini sebagai tempat berdiamnya Dewa Maja.
Di bukitnya juga terdapat sebuah batu yang biasa digunakan sebagai altar pemujaan dewa. Tiap tahunnya warga setempat mengadakan ritual penyembelihan hewan yang memiliki arti sebagai permohonan perlindungan dari Dewa Maja. Sebelum adanya kondisi pandemik, setiap tahunnya di tempat ini digelar festival yang bernama Festival Kalaba Maja. Festival tersebut sebagai cara untuk memperkenalkan seni, adat, dan budaya masyarakat setempatnya. Karena cukup sakral, wisatawan yang mengunjungi tempat ini diminta untuk menjaga sikapnya. Salah satu contohnya adalah larangan untuk berkata-kata kasar atau kotor. Selain itu, juga terdapat batu-batu yang tidak boleh didekati ataupun dinaiki oleh siapapun. Tempat ini sudah sangat instagramable, jadi pastikan kamu mengambil angle yang tepat saat berfoto untuk mempercantik hasil fotomu. Sayangnya tempat ini belum begitu ramai dikunjungi oleh para wisatawan dikarenakan masih kurangnya promosi akan wisata serta masih sulitnya akses untuk mengunjunginya. Andaikan fasilitas dan pemeliharaan tempat ini dimaksimalkan, tempat ini bisa menjadi salah satu spot yang cukup spektakuler. Ditambah lagi, semisal jika ada ride balon udara di sekitar area ini agar bisa melihat relief dramatis layaknya di Kapadokia, Turki. Minusnya untuk mengunjungi wisata ini cukuplah sulit karena jalan yang cukup terjal karena beberapa infrastruktur jalan masih dalam pengerjaan oleh pemerintah setempat. Karena cukup sulit untuk mengunjungi tempat ini, wisata ini dianggap kurang cocok untuk keluarga, jadi bukan family friendly untuk saat ini. Untuk wisatawan juga dianjurkan untuk memakai jasa pemandu, yaitu warga setempat Pulau Sabu. Sementara waktu terbaik untuk berfoto di sana tentu saja saat kemarau dan saat matahari sedang terik sehingga warna-warni bebatuan bisa terekam kamera dengan jelas. Rekomen terakhir dari Pulau Sabu ini adalah mengunjungi Gua Liemabala yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Konon di gua ini ada kekuatan mistisnya dan diyakini bahwa gua ini dihuni oleh salah satu orang sakti di Kabupaten Sabu, makanya tempat ini mendapat perhatian dari bupati setempat. Jalan masuk yang sudah rapi adalah salah satu usaha perbaikan dari Pemkab. Untuk masuk ke sini diberlakukan tiket masuk per orang Rp10.000 plus Rp5.000 untuk sewa selendang atau ikat kepala. Bagian dalam gua terlihat ruang gua yang memanjang dan tidak sepenuhnya tertutup banyak lubang di atasnya. Dan cahaya pun leluasa masuk menerangi gua, jadi kondisi di dalam gua tidak terlalu gelap gulita. Dinding gua pun yang berwarna-warni bisa terlihat jelas. Di beberapa tempat di mana ada lubang di atasnya berupa akar-akar dan ranting pohon menjuntai dalam gua, jadi spot yang bagus untuk berfoto. Di salah satu pojok juga ada batu laksana menhir yang menjadi salah satu spot foto. Salah satu dinding gua terdapat batu mirip buaya, semuanya instagramable dan memiliki nilai sejarah yang tinggi dan juga ada kekuatan mistisnya. Nah, segitu dulu informasi dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Jika kamu suka dengan vlog ini, saya minta like, komen, dan jangan lupa untuk men-share ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan info tentang tempat ini. Dengan kamu men-share info ini di sosmed atau WhatsApp grupmu, ini akan menambah banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Nusa Tenggara Timur dan bisa meningkatkan pemasukan bagi masyarakat sekitar. Dukung dan lestarikan selalu pariwisata Indonesia.